Halo guys, jumpa lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Bang Upi. Kali ini kita masih di pojok hukum ketenaga kerjaan guys, karena banyak sekali yang mempertanyakan terkait dengan ada hubungan dengan ketenaga kerjaan ya, pekerja, buruh, karyawan, kerja, banyak yang ngumpul di sini guys. Jadi kali ini pertanyaan itu terkait dengan batas waktu kerja lembur. Ya, apa sebenarnya, berapa jam, dan aturannya bagaimana, karena ternyata banyak perusahaan ya itu yang mempekerjakan dan ingin mempekerjakan karyawan itu lembur gitu, dan itu kadang-kadang karyawan itu tidak mau tapi dipaksa ada juga. Jadi karyawan bertanya, pekerja bertanya, sebenarnya batas waktu kerja lembur itu berapa jam sih? Kita akan jawab di video kali ini. Oke, langsung saja kita check out videonya. Pertanyaan yang sering muncul tuh, boleh nggak sih perusahaan tuh mempekerjakan karyawan tuh lembur lebih dari yang sudah ditentukan oleh hukum ya? Kita recek pasal 81 guys, ayat 24 Perpu Cipta Kerja ya. Itu kan aturan bisa nggak sih lebih dari 4 jam gitu dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Boleh nggak perusahaan mempekerjakan lebih dari itu gitu, lebih dari ketentuan itu, dan ternyata juga diizinkan oleh Disnaker gitu. Ada nggak sanksi bagi aparat yang seharusnya melindungi tenaga kerja kemudian mempersilahkan, memperbolehkan, bahkan mungkin kesan membiarkan ya biasanya tuh. Oke, kita cek dulu uh, payung hukumnya, waktu kerja lembur dan syarat-syaratnya. Jadi harus diketahui juga kalau saat ini guys ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah diubah, dihapus, dan ditetapkan pengaturan baru oleh Perpu Cipta Kerja yang sudah ditetapkan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oke, kita lihat. Jadi waktu kerja yang ditentukan oleh undang-undang itu kan ada dua. Ada yang 7 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk eh, instansi atau perusahaan yang 6 hari kerja dalam satu minggu. Kemudian ada yang 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk yang 5 hari kerja dalam satu minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat gitu. Tapi dalam satu pekerjaan kadang-kadang kan kita tahu bahwa pekerja itu bekerja melebihi waktu kerja yang sudah ditentukan dua tadi, 5 hari dalam seminggu, kemudian 6 hari dalam seminggu, 7 dan 8 jam. Jadi kalau kita lihat bunyi pasal 81 angka 24 Perpu Cipta Kerja itu yang mengubah pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu yang bunyinya pengusaha yang eh, mempekerjakan bekerja atau buruh ya, mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 itu harus memenuhi syarat. Satu, ada persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang kedua, waktu kerja lembur itu hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Itu aturannya guys. Boleh lembur tapi tidak boleh melebihi waktu 4 jam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Oke, terus pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melebihi batas waktu tadi itu wajib membayar upah pekerja lembur tadi. Tapi harus diperhatikan juga bahwa ketentuan waktu kerja lembur itu tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ini nanti kita bahas belakangannya. Apa-apa aja. Nah, kemudian pasal 26 ayat 1 PP 35 tahun 2021 itu juga mengatur batasan waktu kerja lembur yang sama, yaitu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam
dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Jadi sama bunyi dari PP 35 pasal 6 ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian lebih lanjut, untuk melaksanakan waktu kerja lembur itu harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan guys dari pihak pekerja. Itu secara tertulis ya atau melalui media digital, misalnya ada bukti WA misalnya kan, lembur gitu. Nah, itu perintah dan diterima oleh si pekerja gitu maksudnya. Perintah dan persetujuan ini bisa dibuat dalam bentuk daftar secara tertulis gitu ya. Misalnya karyawan ini yang bekerja lembur, karyawan ini dari jam sini sampai sini. Biasanya kan ada surat perintah kerja lembur tuh, atau SPKL ya, yang itu ditandatangani oleh pihak pengusaha yang menginstruksikan siapa dan pihak pekerja yang sepakat gitu. Berapa lama kerja lemburnya dan pekerjaannya apa aja tuh, biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya ada pihak yang melanggar aturan ini gitu, tentang penyimpangan waktu kerja lembur ini guys. Dulu ya, zaman dulu memang ada yang namanya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana pernah diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 1989 yang dilakukan secara selektif dan bersifat temporer ya, sementara ya. Tapi saat ini aturan itu sudah dicabut keberlakuannya. Jadi dalam hal kemudian ada pejabat Dinas Ketenagakerjaan misalnya yang masih memberikan izin penyimpangan waktu kerja lembur ini, yang tentu saja bertentangan ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan sudah bertindak melampaui wewenangnya dan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53 tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan PP 94 tahun 2021. Kemudian ya, selain itu, pengusaha yang melanggar ketentuan waktu kerja lembur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana yang sudah diganti ya, sudah diperbaharui di atas dengan Undang-Undang dan PP 35 itu kena sanksi pidana guys, minimal 5 juta dan maksimal 50 juta rupiah. Tapi perlu diingat juga bahwa sanksi denda itu tidak menghilangkan sama sekali kewajiban pengusaha untuk membayar hak-hak dan atau ganti rugi kepada pekerja yang sudah diinstruksikan untuk lembur tadi, dipaksa lembur maksudnya, melebihi batas waktunya kan, batas waktunya 4 jam kemudian disuruh lembur lebih dari itu kalau misalnya tidak ada kesepakatan atau persetujuan dari masing-masing pihak. Kemudian itu jawaban kami terkait dengan batas waktu kerja lembur bagi karyawan, pekerja atau buruh ya. Terus juga sanksi yang bisa diberlakukan kepada pejabat dinas terkait dan perusahaan yang sudah melanggar dari aturan-aturan ketenaga kerjaan ini. Demikian jawaban kami guys. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video-video berikutnya.